Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryu Sakito Celeno Satria Sura dengan NIM V1323075. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang linear regression untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bisnis analitik. Nah, yang di sini udah disediakan beberapa data, yaitu ada duration dan juga score. Nah, di sini kita harus mencari coefficient of slope dan juga coefficient of intercept-nya, dan juga di sini beberapa skor yang belum ada muncul datanya. Nah, di sini yang pertama-tama kita tuliskan dulu yang di sini untuk indikator, yaitu yang pertama kita tuliskan saja dengan X dan Y pada duration X, yaitu pada skor Y. Nah, habis itu kita blok dulu data yang sudah diketahui dengan warna agar agar mudah. Nah, di sini kita ubah warnanya menjadi biru. Nah, habis itu kita cari coefficient of slope-nya dengan cara di sini kita menggunakan rumus sama dengan ini lain Linus. Nah, di sini terus habis itu kita blok skornya. Habis itu titik koma. Habis itu kita blok variabel duration-nya. Titik koma. Terus habis itu kita tuliskan true dan false. Titik koma, false. Kita tutup kurung. Enter. Nah, di sini udah keluar 5,25 0257467. Nah, di sini kita seharusnya habis itu ngeblok data aktualnya yaitu X dan Y. Yang di sini untuk mengeluarkan rumusnya bersamanya. Di sini kita insert, habis itu ke chart, ke scatter. Nah, di sini bisa kita add trend line. Ini yang linear, habis itu display equation on chart ini untuk memunculkan persamanya. Nah, ini di sini udah keluar. Habis itu langsung aja kita isikan coefficient of intercept-nya yaitu 67,162. 67,162. Nah, di sini udah keluar. Habis itu langsung aja ke rumusnya dengan persamaan dari sini, dari chartnya ini. Habis itu kita tulis sama dengan, habis itu kita klik yang di sini coefficient of slope-nya, habis itu kita kunci dengan FNF4. Habis itu kita kali atau bintang, habis itu terus pencet X-nya yang di sini. Habis itu tambah yang di sini 67,162 atau coefficient of intercept-nya. Habis itu kita kunci, habis itu kita enter. Nah, di sini udah keluar, habis itu kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, di sini udah keluar ya. Kita rapikan dulu. Nah, berarti di sini kita udah keluar, di sini udah memunculkan chartnya dengan juga persamaannya, dan di sini hasil yang diperoleh dari durasi yang sekian datanya ini udah keluar. Untuk linear regression, untuk prediction udah selesai, habis itu kita lanjut yang selanjutnya. Habis itu kita lanjut yang kedua yaitu linear regression pada hipotesis testing. Nah, di sini udah disediakan ya datanya yaitu pada variabel X1 ada iklan radio, X2 ada digital marketing, dan X3 ada iklan koran terhadap keputusan pembelian yaitu Y-nya. Nah, di sini yang pertama kita klik data, bisa ke data analisis, kita cari regression. Nah, oke. Habis itu pada Y range-nya kita masukkan keputusan pembelian. Pada X-nya kita blok semuanya ini. Nah, habis itu kita labelnya kita centang, habis itu kita oke. Nah, udah keluar ya. Yang pertama itu kita lihat dari R square-nya, habis itu kita warnain kuning yang di sini, sebelah sini. Nah, habis itu yang kedua, jika kita mau melihat menganalisis secara bersamaan atau stimulan, maka kita lihat ANOVA-nya. Habis itu pada bagian signifikan F ini kita blok menjadi warna kuning. Nah, sudah. Habis itu pada P value di sini ada P value
secara parsial atau secara terpisah dalam memengaruhi variabel Y-nya. Habis itu kita blok warna menjadi kuning dan juga hasilnya. Nah, habis itu dan untuk melihat pengaruh positif atau negatif, maka kita akan melihat koefisiennya ya teman-teman. Nah, di sini koefisien. Habis itu jika koefisien tidak memiliki simbol negatif, maka variabel X ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, di sini kita blok juga menjadi warna kuning. Nah, di sini udah. Nah, habis itu kita pada samping R square di sini kita ketikkan rumus yaitu sama dengan 1 habis itu dikurangi hasil R square-nya yaitu. Nah, di sini sebesar 0,429406. Nah, di sini kita tulis kesimpulannya pada di samping regression statistik di sini. Kita tulis dulu. Nah, di sini didapatkan kesimpulannya yaitu dari nilai S square yang menunjukkan sebesar 0,5705 ini atau sebesar 57%, yang artinya adalah bahwa variabel keputusan pembelian atau Y dalam penelitian ini sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan juga X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya 42,95% yang setelah dibulatkan ini di sini dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Bisa kita lanjut ketikkan kesimpulan di samping ANOVA ini yang dari data ini didapatkan signifikan sebesar ini. Kita tuliskan dulu kesimpulannya. Nah, dari sini kesimpulan dari ANOVA yaitu dilihat dari tabel ANOVA didapatkan nilai signifikan F adalah sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y. Nah, di sini langsung kita tuliskan lagi kesimpulan yang terakhir dari data yang muncul di sini. Nah, di sini udah saya tuliskan beberapa kesimpulan dari variabel yang sudah keluar di sini, dari angka-angka yang sudah keluar di sini, dari koefisien, dari p-value. Nah, di sini yang pertama dari variabel X1 yaitu iklan radio, dapat disimpulkan bahwa variabel iklan radio X1 ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ini memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, habis itu ada yang kedua yaitu variabel X2 yaitu ada digital marketing. Nah, pada variabel digital marketing ini memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif namun signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, yang ketiga ini ada variabel X3 yaitu iklan koran, yaitu variabel iklan koran ini memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637. Yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke SPSS. Nah, habis itu kita lanjut ke SPSS ya, teman-teman. Nah, di sini kita siapkan dulu SPSS-nya. Nah, habis itu kita salin data yang ada di Excel ini ke SPSS. Ini kita pindah ke SPSS. Nah, di sini. Nah, udah keluar ya, teman-teman. Nah, habis itu pada variabel view kita ubah dulu pada name-nya ini yaitu X1, X2, dan X3. Tuh, X2, dan juga Y. Nah, habis itu pada desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Nah, setelah itu labelnya yang pertama yaitu ada iklan radio sesuai dengan X-nya yang tadi. Habis itu yang kedua digital marketing.
Dan yang ketiga ada iklan koran. Dan Y-nya yaitu keputusan pembelian. Nah, sudah. Habis itu pada measure-nya variabel X kita ubah menjadi scale semua. Nah, habis itu kecuali yang variabel Y. Habis itu kita balik lagi ke data view. Habis itu kita klik analyze, regression, habis itu yang linear. Nah, di sini. Nah, habis itu dependennya kita masukkan Y-nya, keputusan pembelian. Nah, habis itu pada independennya kita isikan X-nya. Semuanya ya, teman-teman. Nah, kita masukkan. Habis itu pada bagian statistik, pada settingannya ini, kita checklist pada collinearity diagnostic continue. Nah, yang ini ya, teman-teman. Habis itu kita continue. Habis itu kita ke plots. Nah, untuk Y-nya kita isikan spreadsheet. Dan untuk X-nya kita isikan spread. Kita centang histogram dan juga normal probability plot. Habis itu kita continue. Pada save kita centang unstandardized ini yang residual. Habis itu continue. Habis itu di OK. Nah, di sini udah keluar ya, teman-teman, untuk hasil regresinya. Nah, di sini ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient, dan juga collinearity diagnostic, residual statistik. Nah, di sini udah keluar, disajikan, dan juga histogramnya dari chart. Nah, di sini kita langsung kembali saja ke data view. Nah, ke data view. Habis itu kita blok dulu pada bagian res ini untuk kita tes lagi, klik analyze. Habis itu yang non parametric test. Di sini yang legacy dialog. Yang one sample KS ini. Nah, ini udah keluar ya, teman-teman. Habis itu kita input unstandardized. Habis itu kita langsung OK. Nah, ini keluar ya, teman-teman, untuk one sample, Kolmogorov, Gurov, dan Smirnov test. Nah, di sini untuk linear regression pada hipotesis test. Nah, di sini udah selesai ya, teman-teman. Udah keluar beberapa hasilnya juga. Habis itu kita langsung lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke yang lanjutnya, yaitu ada data logistik regression binary. Nah, di sini disediakan data yaitu ada age dan juga subscribe. Di sini pertama-tama kita salin dulu ke SPSS untuk menganalisis datanya. Kita copy dulu ke SPSS. Nah, di sini udah keluar. Habis itu kita ke variable view. Nah, di sini kita yang pertama kita ubah jadi age. Nah, yang kedua yaitu ada subscribe. Nah, itu desimalnya kita ubah ke 0 semuanya. Nah, habis itu pada bagian values, pada bagian subscribe, kita add. Nah, untuk value-nya di sini yang pertama yaitu ada untuk 0 yaitu no subscribe. Kita add, dan yang satu itu subscribe. Kita add. Habis itu kita OK. Habis itu ke measure pada bagian subscribe itu nominal. Dan pada bagian age itu scale. Nah, habis itu kita ke data view lagi. Habis itu ke klik analyze. Habis itu regression. Binary logistik. Yang ini. Habis itu kita pencet. Nah, di sini udah keluar.
Habis itu pada bagian dependennya kita masukkan subscribe, dan covariates-nya kita masukkan age. Nah, habis itu pada bagian save kita checklist probabilities yang ini dan group membership. Nah, habis itu kita continue, dan pada option ini di checklist semuanya. Nah, habis itu di continue dan kita oke. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman beberapa hasil analisisnya menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa hasil data yang udah keluar di sini menjadi satu file. Nah, di sini kita baca di sini. Nah, di sini pada model summary, nilai dari Nagel KR square menunjukkan angka 0,228 yang berarti variabel X atau H ini mempengaruhi variabel Y yaitu subscribe sebesar 28,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Dan yang kedua pada Hosmer dan Lemesow test, pada H0 ini sama dengan model yang digunakan fit dengan metode, dan yang H1 ini data yang digunakan tidak fit dengan metode. Dan dari Hosmer dan Lemesow tes didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,802 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dengan value tersebut H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, data yang digunakan fit dengan metode. Dan di sini pada classification table dari data overall percentage didapatkan angka sebesar 78%. Makanya model ini memiliki tingkat akurasi dalam prediksi sebesar 78%. Nah, yang terakhir ini ada variables in the equation. Variabel X atau age ini atau umur memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan nilai p-value atau SIG sebesar 0,019 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau age memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y atau subscribe. Nah, di sini dari hasil binary logistik ini kayak gitu ya teman-teman kesimpulannya. Habis itu kita lanjut ke yang terakhir yaitu machine learning. Nah, di sini kita masuk ke yang terakhir yaitu ke machine learning. Nah, di sini udah disediakan beberapa data yaitu ada IQ, gender, teliti, personality, pengker atau pengalaman kerja, gelar, matematika, aldihyd dan juga performa. Nah, di sini kita disuruh ngapain? Kita itu disuruh memprediksi performa dari beberapa calon karyawan baru yang akan direkrut ke perusahaan. Nah, di sini yang kosong ini kita harus mencari. Yang dimana dari beberapa kriteria tersebut di sini, manakah yang paling berpengaruh dalam proses perekrutan? Nah, di sini kita masuk ke analyze. Habis itu ke neural network, kita multi-layer perceptron. Nah, di sini pada dependent variabelnya kita isikan skor kinerja karyawan atau yang mau kita cari. Nah, sisanya ini kita masukkan semua ke covariates. Nah, yang paling bawah ini, habis itu pada bagian output, kita checklist yang ini independent variable important analysis. Nah, di sini ya pada bagian save kita checklist save predicted value or category for each dependent variable. Nah, di sini langsung aja kita oke. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman beberapa hasil datanya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke di sini. Nah, di sini kita mengetahui beberapa kriteria yang di sini sangat mempengaruhi dan juga tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini yang pertama ada IQ. IQ di sini memiliki pengaruh yang paling besar yaitu sebesar 100% dari total maksimal yaitu 0,291 dan juga di mana ini dan juga pengker kalau dibandingkan yang lain ya teman-teman. Nah, di sini beberapa juga berpengaruh namun tidak terlalu berpengaruh seperti IQ dan juga pengker. Nah, habis itu dari beberapa hasil ini kita kembali ke data view lagi. Nah, pada bagian ini tuh untuk outputnya ini kurang sesuai ya teman-teman. Nah, habis itu kita hapus terlebih dahulu. Nah, habis itu kita analyze lagi ke neural network, multi-layer perception. Nah, pada bagian variabel ini kita keluarkan semua kecuali yang tadi yang sangat berpengaruh ya teman-teman. Yang IQ sama pengker. Habis itu untuk outputnya
Nama sama langsung kita oke. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini ya teman-teman, ini untuk keseluruhan berpengaruh yaitu IQ dan juga pengker. Nah, di situ kita kembali ke data view. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, dari 15 calon karyawan di sini yang memiliki performa kerja yang sangat baik yang mungkin akan direkrut ke perusahaan, ada beberapa orang di sini yang memiliki nilai 9 sampai 10 yang dirasa performanya cukup untuk memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan. Nah, segitu saja ya teman-teman, video dari aku. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat juga buat teman-teman, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namanya juga manusia, jadi tempatnya salah. Sekian dari saya, Rius Yagito Satria Sura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on next video. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.